Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang soleh-soleh dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Hari ini Luar biasa. Selanjutnya, tetap semangat, pasti bisa. iya, tetap semangat, pasti bisa. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini kita bisa ketemu kembali dengan Pak Irfan. Kita lanjutkan belajar pelajaran agama Islam di hari ini. Dan mari kita sebelum lanjutkan belajar ini, agar belajar ini jadi belajar yang berkah, bermanfaat, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu berdoa. Ya. Oke, sikap berdoa. Tangan menengadah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik anak-anak yang soleh-soleha, kemarin kalian sudah belajar tentang membaca surah Al-Kautsar. Juga sudah Pak Irfan beri tugas untuk menulis surah Al-Kautsar. Nah, hari ini kita akan lanjutkan masih tentang surah Al-Kautsar. Kita akan belajar tentang pesan surat Al-Kautsar. Apa sih isinya? Apa yang bisa kita pelajari dari surat Al-Kautsar? Nah, anak-anak, sesudah belajar ini, diharapkan nanti kalian bisa memahami pesan-pesan pokok dalam Quran surat Al-Kautsar yang sudah kalian baca, yang sudah kalian hafalkan, dan sudah kalian tulis pada waktu kemarin-kemarin. Baik anak-anak, saya mau minta tolong dilihatin. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yuk cepet-cepetan. Mana nomor berapa yang termasuk surat Al-Kautsar? Ya, Mas Andanu nomor 1. Ya, nomor 4 ya. Mas Andanu paling cepat, nomor 4. Ya, di sini ada Allahus Shomad. Ini surat apa, yuk? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Ya. Ini ada Ihdinas Shiratal Mustaqim. Surat apa ini? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya. Di sini nomor 3 ada Ilahin Nas. Surat apa ya? Anas. Surat Anas. Ya. Ini tadi yang nomor 4 surat Al-Kautsar ya. Nomor 5 ada Innal insana lafi khusrin illa, gitu kalau diteruskan. Ya, Al-Asr ya, Mas Al-Asr ya, yang kita pakai untuk doa selesai belajar ya. Kemudian nomor 6, idza jaa nasrullahi wal fath. Al-Ahad. Bukan Al-Ahad, bukan. Ayo. An-Nasr, iya, An-Nasr, betul. Ini surat-surat yang sudah kalian pelajari mulai dari kelas 1. Kelas 1 itu ada surat Al-Fatihah sama surat Al-Ikhlas.
Kemudian di kelas 2 kalian belajar surat An-Nas sama surat Al-Asr ya. Kemudian di kelas 3 kalian belajar di semester 1 kemarin surat An-Nasr yang idza jaa sama surat Al-Kautsar yang barusan kalian hafalkan, kalian pelajari. Oke, anak-anak, Pak Irfan minta tolong nih, yuk kita bareng-bareng baca surat Al-Kautsar yang anak-anak sudah kirimkan videonya kepada Pak Irfan. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Inna a'tainakal kautsar. Ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Ayat 3. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ya, anak-anak, terima kasih. Kita hari ini akan mencari apa isi atau pesan dari Al-Kautsar. Sebelumnya kita lihat terjemahnya dulu. Artinya apa sih inna a'tainakal kautsar itu? Ya, di sini ada, sebelum kita baca Al-Qur'an, itu kita mengawali dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena setiap kita melakukan kebaikan yang diawali dengan baca basmalah, maka kebaikan itu akan berpahala. Nah, di sini Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat yang pertama, Inna a'tainakal kautsar. Silakan Mas Andanu, artinya apa? Kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Terima kasih. Sungguh kami telah memberimu. Memberimu itu siapa? Ini Allah itu ngomong sama Nabi Muhammad. Ini Muhammad maksudnya ini Nabi Muhammad. Sungguh loh kami telah memberimu, memberi kepada kamu wahai Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Tidak hanya kepada Nabi Muhammad sebenarnya, kepada umatnya, kepada kita semua juga. Itu ya. Sekarang lanjut ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Silahkan diartikan Mbak Salsa. Berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Iya, terima kasih Mbak Salsa. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi di ayat yang kedua ini, sesudah kita diberi nikmat yang banyak oleh Allah, Allah memberikan dua perintah. Perintah apa? Perintah sholat dan perintah untuk berkurban. Anak-anak sudah biasa, sudah ngerti ya? Kalau sholat sudah biasa. Kalau berkorban, kita diperintahkan ketika hari raya Idul Adha, menyembelih kambing, domba, sapi, atau kerbau. Kalau di Arab sana ada unta. Ini berkorban. Baik, kita lanjutkan yang ayat ketiga. Nanti saya minta tolong Mas Rizky untuk mengartikan. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, ayat yang ketiga, silahkan Mas Rizky. Sungguh orang-orang yang membencimu di Allah yang berputus dari rahman Allah. Ya, ini dialah ya. Ya, terima kasih Mas Rizky. Sungguh
Orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ini ada orang yang membenci Nabi Muhammad. Orangnya membuli, mengejek Nabi Muhammad. Yaitu orang-orang kafir itu, orang-orang mereka itu mengejek Nabi Muhammad, membuli Nabi Muhammad. Kenapa kok Nabi Muhammad diejek? Kenapa kok Nabi Muhammad dibuli? Nah, kita lanjutkan. Apa sih yang menjadi alasan Nabi Muhammad diejek dan dibuli? Nah, ini kita ketahui dulu tentang surat Al-Kautsar, dan saya minta tolong untuk dibacakan Mbak Anin. Surat Al-Kautsar adalah surat yang ke-108 dalam Al-Quran. Surat Al-Kautsar terdiri atas 3 ayat. Dinamai Al-Kautsar diambil dari perkataan Al-Kautsar yang terdapat pada ayat pertama surat Al-Kautsar. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Ya, terima kasih Mbak Anin. Jadi surat Al-Kautsar adalah surat yang ke-108 dalam Al-Quran. Urutannya nomor 108. Perlu diingat ya anak-anak, Al-Quran itu semuanya ada 114 surat. Ya, 114. 114. Semuanya ya, dari surat Al-Fatihah nomor 1, terakhir surat An-Nas 114. Nah, surat Al-Kautsar ini menempati urutan ke-108. Nah, yang sudah kita baca tadi, surat Al-Kautsar itu ada 3 ayat. Kenapa dinamai Al-Kautsar? Karena diambil dari perkataan Al-Kautsar yang terdapat pada ayat pertama surat Al-Kautsar ini. Inna a'toinakal kautsar. Nah, di belakang itu kata Kautsar itu. Ya, dinamai Al-Kautsar. Nah, Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak yang diberikan kepada kita itu banyak sekali. Kita diberikan hidup, diberikan kesehatan, kita diberikan makanan, kita diberikan keamanan. Kita belajar Al-Kautsar ini belajar mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu anak-anak. Nah, Al-Kautsar juga bisa dimaknai atau diartikan dengan sebuah telaga atau sebuah danau yang ada di surga, anak-anak. Jadi nanti di surga itu ada sebuah danau, sebuah telaga, di situ ada airnya yang dinamakan dengan Telaga Al-Kautsar atau Danau Al-Kautsar. Nanti ketika di akhirat nanti siapa yang minum 1 teguk dari Telaga Al-Kautsar, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Nah, ini termasuk arti dari Al-Kautsar. Selain nikmat yang banyak, Al-Kautsar juga bisa diartikan sebuah telaga yang ada di surga yang bernama dengan Telaga Kautsar. Oke, kita lanjutkan. Mengapa Allah menurunkan surat Al-Kautsar ini? Saya minta tolong untuk dibacakan Mas Hifari. Surat ini sebagai penghibur Nabi Muhammad SAW yang diejek dan dipuji oleh orang-orang kafir setelah meninggalnya putra kedua beliau Abdullah. Ya, oke. Terima kasih Mas Hifari. Jadi ternyata surah ini sebagai penghibur Nabi Muhammad SAW. Jadi di awal Pak Irfan sudah sampaikan, orang-orang kafir itu mereka
mengejek atau membuli, ngenyek Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu diejek dan dibuli oleh orang-orang kafir setelah meninggalnya putra kedua beliau. Nabi Muhammad itu punya 7 anak, 3 laki-laki, 4 perempuan. Anak nomor pertama, nomor 1 namanya Qasim. Anaknya sudah meninggal juga ketika usia kecil. Nah, kemudian anak yang nomor 2 namanya Abdullah ini ternyata juga meninggal dunia. Nah, pada saat Abdullah meninggal dunia ini, Nabi Muhammad belum punya anak laki-laki yang nomor 3. Nah, sehingga Nabi Muhammad sudah kehilangan semua anak laki-lakinya. Dan nanti pun ketika anak yang nomor 3 yang laki-laki, itu anak laki-laki yang ketiga itu anak yang terakhir, namanya Ibrahim. Itu nanti juga belum genap 2 tahun sudah meninggal dunia. Nah, ini anak laki-laki yang kedua Nabi Muhammad yang bernama Abdullah. Ini Abdullah anaknya Nabi Muhammad ya, bukan ayahnya. Memang namanya sama. Nama ayahnya Nabi Muhammad Abdullah, nama anaknya yang kedua juga namanya Abdullah. Nah, ketika Abdullah kecil ini meninggal dunia, ini Nabi Muhammad sedih banget karena tidak punya anak laki-laki lagi, sehingga dibully, diejek sama Nabi Muhammad. Kamu nggak punya anak laki-laki, padahal punya anak laki-laki itu di Arab itu kebanggaan waktu itu, sehingga dinyek sama orang-orang kafir, diejek, dibully. Kamu nanti akan terputus keturunannya. Kemudian dibalas dan dibela oleh Allah, dihibur oleh Allah dengan menurunkan surat Al-Kautsar ini. Disampaikan di ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang sebenarnya terputus itu bukan kamu Nabi Muhammad, tapi mereka, orang-orang yang membencimu, orang-orang yang mengejekmu, itu mereka nanti yang terputus dari rahmat Allah. Nah, Nabi Muhammad tidak akan terputus dari rahmat Allah. Dan keturunannya pun juga tidak akan terputus. Terbukti sekarang banyak habaib ya. Habib-habib itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Meskipun kedua putra beliau sudah meninggal dunia sejak waktu kecil. Baik, kita lanjutkan. Nah, isi pokok surah Al-Kautsar. Minta tolong Mas Kelvin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan nikmat yang banyak. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan nikmat yang banyak. Yang kedua, Mas. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian mendirikan sholat dan berkurban. Ya, terima kasih Mas Kelvin. Jadi isi pokoknya di sini yang nomor 1, Allah telah melimpahkan nikmat yang banyak. Nah, maka kita harus bersyukur. Kemudian isi pokok yang kedua, setelah Allah memberikan nikmat yang banyak, yang harus kita lakukan apa? Cara bersyukur kita bagaimana? Lakukan perintah Allah dengan cara mendirikan sholat dan berkurban. Baik, lanjut Mbak Nabila. Yuk, yang nomor 3. Nabi Muhammad SAW akan mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat. Nabi Muhammad SAW akan mempunyai nama yang baik di dunia, di akhirat tidak sebanyak yang tidak sebagaimana dituduhkan pembencinya. Ya, terima kasih Mbak Nabila. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat. Ya, pengikut Nabi Muhammad itu selalu terus bertambah. Bahkan setiap tahun yang masuk Islam banyak sekali. Ya, dari berbagai penjuru dunia, tidak hanya Indonesia. Nabi Muhammad
akan mempunyai nama yang baik di dunia dan di akhirat. Tidak sebagaimana yang dituduhkan pembenci-pembencinya. Nah, inilah anak-anak isi pokok surat Al-Kautsar. Baik, sampai di sini adakah yang mau bertanya? Ya, oke kita nyanyi. Naik, naik ke puncak gunung. Ini nanti ada di buku kok. Ya. Aku baca Al-Quran sering sekali. Ayo, 1, 2, 3. Aku baca Al-Quran sering sekali. Aku baca Al-Quran sering sekali. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa. Kalau yang megang buku boleh buka bukunya halaman 104. Mas Andanu coba. Aku baca Quran sering sekali. Aku baca Al-Quran sering sekali. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa. Ya, terima kasih. Oke, sekarang Mbak Anin. Mbak Anin. Yuk. Aku baca Al-Quran sering sekali. Baca Al-Quran sering sekali. Iya. Baca sehingga aku bisa. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa. Ya, oke, hebat. Terima kasih Mbak Anin. Sekarang Mas Rizky. Oh, Mas Rizky. Aku baca Al-Quran sering sekali. Aku baca Al-Quran sering sekali. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa. Iya. Oke, terima kasih Mas Rizky. Selanjutnya Mbak Salsa. Ya, Mbak Salsa. Yuk. 1, 2, 3. Aku baca Al-Quran
Sering-sering sekali aku baca Al-Quran. Sering-sering sekali. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa. Ya, terima kasih Mbak Salsa. Bagus sekali ya. Baik anak-anak, kita simpulkan. Apa sikap yang harus kita lakukan? Apa sikap? Sikapnya apa anak-anak? Aku Lalu aku selalu bersyukur Aku selalu bersyukur apabila mendapat kenikmatan. Nikmat apa saja harus bersyukur. Apa saja toh nikmatnya? Satu apa ini? Sehat. Mata bisa melihat. Kaki bisa berjalan. Mulut bisa bicara. Tangan bisa memegang. Hidung bisa mencium. Banyak sekali, masih banyak selain ini. Nah, bagaimana cara kita bersyukur anak-anak? Cara kita bersyukur adalah dengan apa? Mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian dengan beribadah dengan sholat anak-anak. Kalau waktu bulan Ramadan ya ikut berpuasa, itu salah satu cara kita bersyukur kepada Allah. Tuh, terutama sholat yang kita lakukan setiap hari. Berusahalah sholatnya 5 waktu agar kita semakin bersyukur kepada Allah. Kemudian yang ketiga, cara bersyukurnya adalah dengan mengerjakan amal soleh, amal soleh atau amal soleh. Ya apa saja, ngomong yang baik-baik, kemudian membantu orang tua, bersedekah, mendoakan kebaikan untuk orang lain, itu termasuk amal soleh. Ya, ini sikap kita. Sikap itu selalu bersyukur apabila mendapat kenikmatan dengan cara mengucap alhamdulillah, beribadah, dan memperbanyak amal soleh. Nah, anak-anak, selanjutnya Pak Irfan akan berikan tugas. Tapi sebelum Pak Irfan berikan tugas, adakah yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak ada, sudah paham Mbak Anin? Sudah paham. Oh ya. Oke, apa tugasnya? Tugasnya ini. Nah, ini tugasnya. Nanti Pak Irfan akan memberikan soal di Google Classroom. Kemudian kalian kerjakan soal-soal berikut ini di buku tulis kalian. Soalnya ada berapa? Soalnya ada 10. Seputar yang sudah kita bahas semua tentang Al-Kautsar. Contohnya ini. Quran surat Al-Kautsar terdiri dari titik-titik ayat. Kemudian sampai 10. Ada 2 perintah Allah dalam surat Al-Kautsar. Perintah apa dan perintah apa. Oke? Oke. Ya. Anak-anak ada pertanyaan lagi? Ada? Karena tidak ada yang bertanya lagi, mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Baik, yuk sikap berdoa. Berdoa mulai.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya, anak-anak terima kasih sudah bergabung di Zoom Pak Irfan. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Pak Irfan. Tetap semangat untuk belajar, semangat untuk ibadah, terutama sholat 5 waktu, terus dikerjakan. Semangat untuk mengerjakan tugas-tugas dari Pak Guru dan Bu Guru. Ya, Pak Irfan akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.